Jauh sebelum munculnya tanda-tanda nasionalisme India, tepatnya pada tahun 1612, perusahaan dagang Inggris EIC datang ke India dengan hubungan awalnya sebatas perdagangan. EIC atau East India Company merupakan sebuah perusahaan saham gabungan dari para investor yang diberikan Royal Charter oleh Elizabeth I pada 31 Desember 1600 dengan tujuan awal untuk membantu hak perdagangan di India. Hubungan ini berkembang pada Inggris yang memantapkan imperialisme di India. Berlanjut pada 23 Juni 1757, terjadi pertempuran Plassey di bagian Palasi Benggala yang melibatkan East India Company melawan Nawab Benggala dengan sekutunya Prancis. Pertempuran ini dimenangkan oleh East India Company. Kemenangan ini membuat daerah Benggala diambil alih dan mengubah kepentingan Inggris di India dari India sebagai daerah perdagangan dan menjadi daerah teritorial atau milik kekuasaan Inggris. 1 abad kemudian, gejala nasionalisme mulai muncul di India. Pada tahun 1857, berdiri The Indian Muteri yang beranggotakan wartawan, pengacara, dan guru. Gerakan pemberontakan ini diakibatkan para pegawai EIC yang melakukan korupsi setelah 1 abad melakukan perluasan kekuasaan di India. Ditambah dengan penggunaan lemak sapi dan babi dalam pemberian makanan untuk para tentara latihan sepoi yang dianggap menodai agama Hindu maupun Islam, sehingga menimbulkan kericuhan antara para sepoi dengan para perwira mereka yang orang Eropa dan beragama Kristen. Ketidakpuasan pada pemerintahan Inggris melahirkan pula gerakan politik pada tahun 1885 dengan nama Indian National Congress atau disingkat INC, atau Partai Kongres di bawah pimpinan C.W. Banerjee. Partai ini memiliki lebih dari 15 juta orang yang terlibat dalam organisasinya dan lebih dari 70 juta orang ikut serta dalam perjuangan melawan Imperium Britania. Muslim Liga didirikan di Dhaka pada tahun 1906. Muslim Liga adalah partai politik di Kemaharajaan Britania yang memainkan peran penting selama pergerakan kemerdekaan India dan kunci utama dalam pendirian Pakistan sebagai negara Islam di subbenua India. Pasca Perang Dunia I, India yang menuntut janji Inggris untuk memberikan kemerdekaan kepada India yang telah membantu Inggris dalam Perang Dunia. Tetapi janji tersebut tidak ditepati. Karena itu, Inggris mengeluarkan Rowlatt Act pada tahun 1919 yang memberikan hukuman berupa hukuman berat bagi para perusuh. Tetapi hal itu malah memicu kerusuhan yang semakin banyak. Kerusuhan tidak menyelesaikan masalah dan malah memakan korban. Puncaknya pada tanggal 13 April 1919 dengan korban lebih dari 300 orang tewas serta 1.000 orang luka-luka. Pada tahun 1919, India Act dibentuk atas usul Montagu Chelmsford untuk membentuk pemerintahan Inggris India. India Act ini mengizinkan orang-orang India yang sebelumnya tidak mendapatkan kursi atau tidak diperbolehkan berada di pemerintahan menjadi ikut campur dalam pemerintahan. Akan tetapi, pemimpinnya tetaplah orang-orang Inggris. Tahun 1922, pasca Mahatma Gandhi menanamkan perjuangan meliputi 1. Ahimsa, melarang penggunaan kekerasan. 2. Satyagraha, kesetiaan pada kebenaran dan menghindari perbuatan salah. 3. Swadeshi, gerakan hidup mandiri. 4. Hartal, pemogokan. Rakyat India yang tertarik dengan perjuangan yang Gandhi sebarkan, puncaknya, rakyat India melakukan hartal, pemogokan oleh seluruh rakyat India dengan tinggal di rumah, berdoa, dan berpuasa selama 1 hari. Semua kegiatan ekonomi dihentikan dan orang-orang berpawai di jalan. Hal ini membuat pemerintah Inggris terkejut dan menanggapinya dengan menangkap dan memenjarakan para pemimpinnya termasuk Gandhi. Dari tahun 1920 sampai 1922, Inggris telah memenjarakan lebih dari 60.000 orang India yang dianggap membangkang sipil. Tahun 1924, Gandhi dibebaskan dari penjara karena masa penjara yang sudah selesai dan banyaknya rakyat India yang meminta Gandhi untuk dibebaskan. Selepasnya dari penjara, Gandhi terpilih menjadi Ketua Nasional Kongres. Setelah Inggris gagal menekan India, pada tahun 1931 diadakannya konferensi meja bundar untuk membahas reformasi konstitusional di India.
Diadakannya atas rekomendasi Jinnah kepada Viceroy Lord Irwin dan temannya Ramsay MacDonald, Perdana Menteri Britania Raya pada masa itu. Tuntutan untuk Swaraj atau kemerdekaan di India makin bertumbuh. Pada 1930-an, beberapa politikus Inggris meyakini bahwa India perlu diberi status dominion. Namun, terdapat ketidaksepakatan signifikan antara partai-partai politik India dan Inggris yang konversi tersebut tak dapat selesaikan. Konversi tersebut menghasilkan Government Act of India pada Agustus tahun 1935, yaitu pembentukan India sebagai negara federasi. Walau begitu, kebijakan tersebut tidak memuaskan tokoh nasionalisme India lain, seperti Jawaharlal Nehru. Menurutnya, India membutuhkan kemerdekaan penuh sebagai negara berdaulat. Dengan begitu, ia kemudian berjuang dengan partai politik dan memimpin Partai Hindu. Pandangan ini sejalan dengan Ali Jinnah yang menginginkan India merdeka secara utuh. Namun, perbedaan metode perjuangan antara keduanya membuat India menjadi pecah, yaitu India yang dipimpin oleh Nehru dan Ali Jinnah. Wilayah yang memisahkan diri di bawah pimpinan Ali Jinnah itu adalah negara yang kita kenal sebagai Pakistan. Secara konstitusional, India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947 dan Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri pertama dalam sejarah India.